Di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu aplikasi yang sangat menarik. Nah, teman-teman mau tahu aplikasi apa itu? Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mia Yolanda Bruce Miring, NIM 1805102070, Program Studi Manajemen Informatika, Jurusan Teknik Komputer dan Informatika, kelas MI 4B Politeknik Negeri Medan. Di video kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua cara kerja program, yang ketiga tampilan program, yang keempat penjelasan source code program, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Adapun nama aplikasi yang saya ciptakan yaitu My Thrift Shop dengan jenis aplikasi yaitu berbasis website. Latar belakangnya yaitu selain untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak, tujuan lain saya membuat aplikasi ini adalah untuk mengembangkan diri dan keterampilan saya dalam menciptakan suatu aplikasi, sehingga bukan hanya teori yang dapat saya lakukan, namun bagaimana juga saya dapat menerapkannya ke aplikasi sesungguhnya. Saya memilih menciptakan aplikasi yang berbasis bisnis karena dapat membantu bisnis saya dalam berjualan secara online, sehingga dapat menguntungkan saya juga. Jadi saya membuat aplikasi ini untuk memudahkan pelanggan membeli barang-barang dagangan saya dengan cara langsung mengunjungi website yang saya buat. Pembahasan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara kerja dan tampilan program. Jadi di sini ada dua tampilan program, yaitu tampilan program untuk user dan tampilan program untuk admin. Jadi di sini saya mengaksesnya dengan cara localhost, yaitu dapat diakses hanya di dalam komputer saya sendiri saja terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu SAMPP. Di dalam control.exe sampp.control.exe lalu kita aktifkan Apache dan MySQL dengan cara menekan tombol start. Lalu setelah hidup, maka kita bisa mengakses folder tersebut, folder aplikasi tersebut di browser manapun. Di sini saya memakai browser dari Google. Lalu saya klik localhost karena kita mengaksesnya dari localhost. Lalu saya klik nama folder saya, nama folder website saya yaitu My Thrift Shop. My Thrift Shop. Nah, maka akan muncul tampilan dari halaman website pengguna. Di sini ada bagian-bagiannya, ada bagian beranda, kategori produk, keranjangku, checkout, pendaftaran, dan keluar. Nah, di sini juga di tampilan ini ada produk-produk terbaru yang telah dimasukkan dan juga ada rekomendasi dari thrift shop. Nah, pertama-tama ada di bagian kategori produk. Di sini ada beberapa bagian kategori produk, yaitu mulai dari kemeja wanita, pria, kaos wanita dan kaos pria, celana wanita, celana pria, hoodie wanita dan hoodie pria. Di sini jika kita mengklik maka akan muncul barang-barang yang telah dimasukkan sesuai dengan kategorinya. Nah, lalu ketika kita mengklik, misalnya kita ingin membeli salah satu produk tersebut, misalnya di kemeja wanita kita ingin membeli lonely shirt. Di sini ketika kita mengklik salah satu produk tersebut, maka akan muncul deskripsi dari produk tersebut. Di sini dikatakan ada informasi bahwa stoknya ada 4, kategorinya kemeja wanita, harganya 70.000. Dan di sini juga terdapat informasi tambahan mengenai jenis bahannya, yaitu terbuat dari katun yang diimpor dari luar dengan merek Zara dengan ukuran fit to XXL. Jadi setiap kita klik produk maka akan muncul informasi harga, stok, dan bahan-bahan yang bahan dari produk tersebut. Nah, jika kita ingin membelinya, kita bisa menambahkan ke keranjang yaitu add to cart. Oke, di sini akan ada pemberitahuan sukses produk yang Anda pilih berhasil ditambahkan ke dalam keranjang belanja. Selanjutnya, jika kita ingin membelinya atau melihat, kita bisa melihat
keranjang belanja atau bisa lanjut berbelanja dengan cara bisa memilih-milih produk yang ingin kita beli selanjutnya. Jika kita mengklik keranjang belanja, maka di sini akan ada barang yang telah kita pilih terlebih dahulu, barang yang sebelumnya kita pilih, yaitu Lonely Shirt, yaitu ada 1 produk. Nah, di keranjang belanja ini kita bisa mengeditnya. Jika kita tidak menginginkan, kita bisa mengupdate-nya atau bisa menghapusnya. Nah, atau jika kita ingin membeli yang lain, kita bisa masuk ke kategori produk, lalu kita pilih produk yang lain. Misalnya kemeja pria, kita klik. Nah, di sini ditampilkan harga-harganya, stoknya, dan terbuat dari apa. Baru kita tambahkan lagi add to cart. Baru di sini kita klik keranjang belanja. Nah, akan tambah lagi. Nah, jika kita telah selesai ingin membeli produk-produk tersebut, maka kita bisa mengklik checkout atau selesai pembelian. Nah, namun masalahnya di sini kita harus mendaftar akun terlebih dahulu agar bisa melakukan pembelian. Namun jika kamu belum punya akun, bisa terlebih dahulu daftar di bagian pendaftaran, klik di sini. Jadi di bagian pendaftaran kita bisa mendaftarkan diri kita, misalnya Tasya. Username-nya terserah Tasya, passwordnya juga terserah kita, misalnya Tasya 123. Baru kita klik gabung My Thrift Shop. Maka kita telah bergabung di all shop tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan checkout dengan cara menekan keranjangku, checkout dan selesai, maka kita masukkan yang telah kita daftarkan tadi. Tadi kita mendaftarkan nama Tasya dengan password Tasya 123. Lalu kita login. Nah, di sini ketika kita checkout, kita bisa langsung masuk untuk membeli produk tersebut. Nah, di sini diminta biodata. Kita masukkan nomor KTP, misalnya ini terserah kepada user. Masukkan nama, misalnya tadi Tasya. Nomor teleponnya, ini juga nomor telepon dari user. Kode posnya juga, kode pos alamat. Nah, di sini masukkan alamat Anda, alamat user. Nah, ini alamat tujuan pengirimannya. Kita mau mengirimkannya kemana? Misalnya kita mau mengirimkannya ke alamat kita sendiri juga tidak apa-apa. Baru di sini kita pilih jasa pengiriman, mau dari mana? Kita pilih dari pos misalnya. Lalu kita klik proses checkout. Nah, maka terima kasih Anda sudah melakukan pembelian. Maka di situ akan muncul beberapa saat hasil berapa yang harus kita bayar dan total pembeliannya. Apa-apa saja itu. Di sini ada total 190.000. Maka di sini nanti kita membayarkan ke admin seharga 190.000. Nah, jika kita telah selesai, maka kita bisa keluar dari akun. Nah, di sini diberitahukan waktu keluar, halo, terima kasih sudah berkunjung ke website kami. Nah, jika ingin mengunjungi, kita bisa klik langsung di sini lagi. Maka kita akan dibawa ke website sebelumnya lagi. Begitu. Ini adalah kira-kira begitulah tampilan dari website dari user. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dan tampilan program oleh admin. Nah, di sini kita akan membuka folder dari salah satu browser. Di sini saya memakai Chrome dan saya membuat nama foldernya itu My Thrift Shop Admin. Jadi di sini di Chrome ini kita ketikkan localhost My Thrift Shop Admin. Lalu tekan enter. Nah, berbeda dengan pengguna atau user, tampilan website yang akan pertama kali ditampilkan oleh admin yaitu memasukkan username dan password, karena hal ini hanya bisa dilakukan oleh admin saja, yaitu di sini adminnya itu saya sendiri. Jadi saya memasukkan username dan password saya.
kemudian login. Nah, setelah login akan muncul website beranda dari si admin. Di sini ada tampilan produk terbaru dan rekomendasi dari My Thrift Shop. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada beranda, manajemen produk, daftar admin dan keluar. Nah, di sini ketika saya ingin mengedit, memasukkan maupun menghapus, saya akan mengklik manajemen produk. Nah, di manajemen produk inilah saya bisa menambahkan, menghapus ataupun mengedit produk saya. Contohnya saya akan memasukkan salah satu produk. Pertama, saya akan memilih kategori produk. Di sini saya akan memasukkan contohnya kaos wanita. Nama produknya kaos Pull and Bear. Stok produk di sini saya buat 10. Lalu harganya di sini saya buat 55.000. Deskripsi singkatnya saya buat terbuat dari katun. Deskripsi lengkap tersedia ukuran XXL. Kemudian upload foto produk. Nah, di foto produk ini saya akan mengambil salah satu foto yang telah saya siapkan. Kaos Pull and Bear. Kemudian saya akan menyimpan produk, simpan data produk. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada pemberitahuan input data berhasil, berarti data yang saya masukkan telah berhasil dimasukkan. Nah, bisa dilihat di sini ada masuk kaos Pull and Bear sebanyak 55.000. Nah, di sini saya juga bisa melakukan pengeditan data. Misalnya kemeja oversize ini saya edit. Nah, misalnya stoknya saya kurangi karena ada yang membeli jadi 1. Kemudian saya simpan. Nah, di sini ada kelihatan sukses update data berhasil. Kemudian saya bisa menghapus produk tersebut. Misalnya saya menghapus ini, kemeja tunik flannel. Hapus. Nah, di sini ada pemberitahuan hapus data berhasil. Nah, dan berkurang. Kira-kira begitulah saya melakukan manajemen produk. Nah, jika saya ingin menambahkan admin saya untuk mengelola website saya bisa menambahkannya di daftar admin. Contohnya saya masukkan Arga, username-nya Arga, passwordnya 123456. Kemudian gabung My Thrift Shop. Nah, jadi ketika ini kan ada pemberitahuan Anda telah bergabung, selamat ya. Jadi ketika si Arga masuk ke admin, maka dia telah terdaftar ke My Thrift Shop admin tersebut. Jadi dia bisa mengelola data-data yang ada di My Thrift Shop. Nah, jika saya sudah selesai, maka saya bisa keluar dari tampilan ini dengan cara menekan tombol keluar. Dan akan kembali ke menu pertama awal, yaitu menu Login. Kira-kira begitulah tampilan dan cara kerja program dari admin. Lalu, bagaimana aplikasi tersebut dapat berjalan? Karena adanya kode program. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai source code program aplikasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code program dari aplikasi tersebut. Pertama, kita akan membuka foldernya. Di sini saya meletakkan folder di Sampipi di htdocs dan nama foldernya itu adalah My Thrift Shop. Kemudian di dalam My Thrift Shop ini ada beberapa folder lagi dan ada beberapa file. Nah, di file pertama ini adalah mengenai tampilan-tampilan dari si user. Jadi pertama kali dalam membuat suatu aplikasi yang paling penting adalah database-nya. Jadi saya membuat file dari database-nya itu adalah koneksi.php. Bisa kita lihat di sini, koneksi.php tersebut berisi localhost, root, dan toko elektronik. Toko elektronik ini adalah nama dari database-nya. Ini adalah source code program dari si koneksi. Lalu
Selanjutnya di sini ada kita lihat indeks. Indeks ini adalah halaman utama dari si user. Adapun isi dari file source code program dari index.php adalah seperti ini. Jadi include ini artinya kita menghubungkan ke database-nya koneksi.php. Nah, di sini ada langsung terhubung ke temp.css. Nah, temp.css ini berisi tampilan-tampilannya, bagaimana kita bisa mengatur tampilan website tersebut sehingga bisa menjadi menarik. Bisa kita lihat di sini adalah beberapa pengaturan dari tampilannya. Di sini kita bisa mengatur letak dari lebarnya, panjangnya, warna-warnanya, backgroundnya, begitu. Ini adalah source code-nya. Kemudian di indeks ini juga ada terhubung ke ini. Kan di sini ada page kategori produk. Kategori produk maksudnya kita dihubungkan ke halaman si page di bagian kategori produk ketika kita mengklik bagian kategori produk. Begitu juga dengan keranjangku, checkout, pendaftaran, dan keluar. Kira-kira beginilah tampilan dari si source code dari index.php. Selanjutnya di sini ada keluar. Nah, keluar.php ini adalah tampilan keluar dari user ketika mengklik tombol keluar. Di sini bisa kita lihat tampilan keluarnya, source code dari keluarnya adalah seperti ini. Jadi kita klik logout. Nah, di sini terhubung gaya.css. Gaya.css ini sama seperti temp.css tadi. Ini mengatur tampilan-tampilan dari si ketika kita mengklik si tombol logout. Ini adalah source code programnya. Di sini saya memberikan backgroundnya itu gambar.jpg. Saya mengatur warnanya dan mengatur font dari warnanya tersebut. Lalu ada nanti pemberitahuan juga, halo terima kasih sudah berkunjung ke website kami. Dan di sini jika ada juga di bawahnya dihubungkan lagi ke index.php jika kita ingin kembali ke website tersebut. Lalu selanjutnya ini tadi koneksi sudah. Login.php inilah ketika si user tadi ingin melakukan checkout maka dia akan login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari si login, source code dari login. Di sini diminta username dan password dan dikoneksikan juga ke database. Dikoneksikan juga ke database. Lalu selanjutnya ada tombol logout. Tadi sudah logout.php. Ini adalah logout.php, jadi dia keluar. Jadi logout sama keluar.php ini saling terhubung satu sama lain. Ini tadi udah, style ini berisi tentang tampilan-tampilan juga. Nah, ini. Dan temp.css tadi juga berisi tampilan-tampilan. Nah, selanjutnya kan di sini ada page. Nah, page ini adalah bagaimana ketika kita mengklik tombol dari kategori produk, checkout, maka dia akan mengarahkan ke tampilan-tampilan dari si page ini. Nah, di sini ada bagian-bagiannya lagi, ada checkout. Nah, ini adalah checkout. Source code dari checkout. Jadi di sini kita mengisi nama kita. Jika ingin melakukan checkout, tujuan pengiriman, alamat pengiriman. Ini adalah bagian dari source code dari si checkout.php. Selanjutnya itu adalah detail produk. Nah, detail produk ini berisi itu tadi ketika kita mengklik menyelek produk tersebut maka akan ditampilkan ID produknya kan, maka akan ditampilkan apa produk-produk apa aja yang akan tertampil di setiap kategori produk tersebut. Ini adalah source code-nya. Selanjutnya itu ada home. Nah, home ini adalah home dari si user tersebut. Ini adalah source code-nya. Jadi di situ ditampilkan dia kategori produk yang direkomendasikan dan produk-produk terbarunya ini. Selanjutnya adalah kategori produk.
Nah, kategori produk inilah berisi produk-produk apa aja yang ada di dalam setiap kategori tersebut. Ini adalah source code-nya. Kemudian ada keranjang belanja. Keranjang belanja ini tadilah yang kita berisikan. Jika kita sudah mengklik dan sudah menambahkan, maka akan tertampilkan produk apa saja yang ingin kita beli. Di sini kita bisa menghapus delete from produk jika kita tidak menginginkan produk yang telah kita tambahkan sebelumnya. Beginilah tampilan source code programnya. Kemudian ada manajemen akun. Nah, di manajemen akun inilah source code program jika ada member yang ingin masuk, yang ingin mendaftar ke My Thrift Shop tersebut. Nah, jadi di sini diminta untuk mengisi username-nya, password-nya gitu. Kemudian kalau sudah setuju maka bisa submit, gabung My Thrift Shop. Lalu selanjutnya order finish. Nah, di order finish inilah tadi yang jika kita telah selesai maka kita akan mengfinishkan, kemudian akan ditampilkanlah produk dan harga-harga dari yang akan kita bayar. Sama juga seperti proses order ini. Jadi order finish, proses order, checkout itu saling terhubung satu sama lain. Ini adalah source code-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di image ini berisi gambar dari untuk background dari si user, tampilan user dan tampilan background si admin ketika masuk ke dalam home. Gambar ini berisi gambar-gambar produk yang telah dimasukkan. Kemudian, nah, sekarang kita ke admin. Ada perbedaan sedikit antara admin dan user. Nah, pertama kali di admin itu ada tetap sama koneksi, jadi kita harus mengkoneksi terlebih dahulu database-nya, lalu di indeks juga. Indeks ini berfungsi untuk ketika kita mengklik maka akan muncul halaman pertama. Nah, dia masih terkoneksi, tetap harus terkoneksi ke database. Ini adalah source code programnya. Ini adalah source code programnya. Kemudian ada login. Ini adalah login ketika pertama kali admin masuk. Ini adalah source code-nya. Jadi admin di sini mengisi username dan password. Jika sukses maka login berhasil. Jika tidak sukses maka akan ada pemberitahuan login gagal dan silakan kembali. Kemudian ada logout. Logout ini berisi tentang jika si admin ingin keluar maka akan dibawa lagi ke login.php. Di style ini adalah bagaimana tampilan dari si admin. Di sini ada page juga. Nah, page inilah yang terhubung ke indeks tadi. Jadi di page ini ada home, manajemen akun, dan manajemen produk dan manajemen produk edit. Jadi dia bisa mengedit-ngedit di sini. Source code untuk mengedit. Nah, manajemen akun ini untuk menambahkan admin jika ingin menambahkan admin lagi. Ini adalah source code-nya. Kemudian manajemen produk. Ini ketika ingin mengupdate produk, menambahkan produk dan menghapus produk. Ini adalah source code-nya.
Kemudian manajemen produk edit. Ini adalah ketika kita ingin menambahkan juga, ini adalah proses-prosesnya. Source code dari proses-prosesnya. Jadi begitu kira-kira sedikit mengenai source code dari My Thrift Shop tersebut. Semoga source code ini bisa dipahami satu persatu. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam membuat suatu aplikasi harus diperhatikan step by step. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu membuat ide dan rancangan dasar, kedua membuat tampilan aplikasi, ketiga memasukkan ke dalam kode program, dan keempat menguji program tersebut apakah sudah layak atau belum, sehingga aplikasi tersebut sudah dapat digunakan oleh semua orang. Adapun sarannya yaitu saran saya agar ketika kita membuat sebuah aplikasi, jangan pernah menyerah dan berputus asa, karena seringkali kita akan mengalami error pada program. Jadi kita harus selalu mencoba dan mencoba lagi. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan mengenai aplikasi yang cukup menarik dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.